Saulus yang bertobat, judul renunganku kali ini. Waktu dulu ketika dalam perjalanan ke arah Damsyik, Saulus mendapat pencerahan. Waktu dengan cahaya yang terang sekali ada suara, "Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tanya Tuhan Yesusnya begitu. Ternyata dia langsung mendapat pencerahan gitu, dia tergugah hatinya untuk bertobat. Saulus pun berubah nama jadi Paulus. Paulus arti dari asal kata dari katanya itu rendah hati katanya. Paulus artinya rendah hati. Ternyata dia dulu kan menganiaya jemaat Tuhan, tapi jadi bertobatnya itu setelah dia benar-benar berusaha sekali. Dia golongan rasul ternyata gitu. Waktu dulu banget kan ada 12 rasul yang pengikut Yesusnya menerima ajaran lisan-lisan ketika Tuhan Yesusnya masih hidup. Kalau Paulus ini sebutnya rasul juga ternyata. Ya emang betul dia rasul. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesusnya udah bangkit dan naik ke surga dengan mulia. Tuhan Yesusnya itu berinteraksi dengan dia lewat suara hati gitu. Terus dia dapat ilmu banyak sekali ya. Rasul Paulus yang berilmu. Jadi benar-benar seperti dari Tuhannya langsung, dari Tuhan Yesusnya langsung gitu. Dia mendapat ilmu-ilmu pencerahan gitu, seperti wahyu ilahi gitu ya, tercurah banyak sekali gitu. Dia nulis surat banyak, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan sebagainya, itu kan ya ada beberapa. Jadi di kitab Perjanjian Baru kemudian hari jadi bagian dari Alkitab yang udah disahkan di Perjanjian Baru itu, dengan ada yang lain-lainnya, bukan cuman Rasul Paulus aja yang nulis surat. Jadi tadinya dia nulis surat gitu, sempat diragukan kan. Waktu itu pernah dikatakan di salah satu firman Tuhan tuh, menuntut bukti, mana buktinya itu dari suara Tuhan. Tapi Rasul Paulus telah melewati segala perjuangan itu beberapa kali. Karam kapal setahu aku sekitar 2 kali apa ya kalau nggak salah tuh, karena mewartakan Injilnya kan lewat laut itu. Dia naik kapal, naik ke perahu apa jauh perjalanannya, dia sempat karam kapal. Terus udah gitu juga Rasul Paulus sempat dipenjara ya. Sebenarnya dari sudut pandang ilahi bukannya Tuhan Yesusnya mau dia dipenjara kenapa gimana gitu sih, tapi dia nggak ada kapok-kapoknya. Kan dia bilang, "Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil." Jadi sebenarnya dia bukannya kapok, wah gara-gara mewartakan Injil nih aku jadinya imannya down, jadi nggak usah dia kenapa gimana. Malah dia bilang bersyukur gitu kalau misalnya mewartakan Injil dianya nggak kena celaka, malah terhindar dari kesialan. Padahal dia udah ngalaminnya begini-begini begitu ya. Hebat, benar-benar seorang yang unik juga di golongan rasul. Dia tergolong unik juga, nggak bisa dibanding-bandingin sih di antara rasul yang lain. Di mana-mana imannya siapa yang paling utama begitu ya. Terus udah gitu di surat firman Tuhan yang di surat Rasul Paulus kepada apa gitu ada juga, dia menyebutnya seperti kasih karunia. Jadi kan seperti ada istilah yang lain tuh rahmat, ada juga istilahnya anugerah. Kalau sebenarnya karunia Rasul Paulus untuk mengajar, karunianya untuk mewartakan Injil ini menulis ya. Jadi ada karunia dari Tuhan tuh seperti menulis. Itu seperti kasih karunia yang tercurah benar-benar secara cuma-cuma. Makanya Rasul Paulus juga bilangnya apa tuh, itu banyak tuh. Jadi firman Tuhan yang dari terinspirasi surat Paulus kepada apa, yang Kastela suka yang mana? Ada 2 sih itu. Selain ini 1 Korintus 9 ayat 1. "Bukankah aku rasul? Tanda tanya. Bukankah aku orang bebas? Tanda tanya. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan?" Tanda tanya. Jadi perjalanan hidup Rasul Paulus yang mewartakan Injil dengan suka dukanya gitu ya, diteruskan lagi sama manusia di dunia nyata di segala zaman setelahnya. Di masa-masa sekarang juga kemungkinan juga orang dapat kasih karunia yang sejenis yang kayak Rasul Paulus ini, menulis, mengajar. Mungkin juga walaupun Tuhan Yesusnya berupa suara hati, gak dalam berupa tubuh fisik lagi waktu zaman dulu Tuhan menjelma jadi manusia ya. Nah, terus firman kesukaan aku lagi yang mana? 2 Timotius 1 ayat 8. Taruh cari dulu ya. 2 Timotius 1 ayat 8.
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya jadi begitu, demikianlah renunganku. Jadi manusia dunia nyata kalau udah berusaha sekali mewartakan Injil, dia nggak merasa menderitanya itu kapok apa gimana, jadi tetap aja maju terus, pantang mundur, berjuang terus walaupun diragukan. Tulisannya Rasul Paulus juga ini terilhami dari Tuhan Yesus, bukan bagaimana gitu, tapi Rasul Paulusnya bisa mempertahankan pendapatnya, membela dirinya di kemudian hari. Berapa lama ketika Rasul Paulusnya udah nggak ada atau apapun apa gimana, akhirnya ternyata kebenaran itu bisa terbukti dengan seiring berjalannya waktu. Kebenaran akan membuktikan kebenaran itu sendiri kan, Yesus jalan kebenaran hidup. Jadinya beberapa proses gitu yang dijalanin. Ketika Rasul Paulusnya sedang suka dukanya apa emang terharu, kata terharu nangis gimana gitu ya, untung dia nggak kapok, untung dia nggak menyerah, sehingga di kemudian hari ada firman-firman Tuhan yang indah, yang bagus, jadi Alkitab kayak begitu. Nah ya demikianlah renunganku, semoga bermanfaat bagi kita. Semangat mewartakan Injil terus, maju terus, umat pemenang.